Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pelajaran pemodelan perangkat lunak, yaitu materi kompetensi kejuruan atau C3 pada jurusan rekayasa lunak, dalam hal ini akan memberikan tutorial tentang pemodelan perangkat lunak, yaitu pada awal KD 3.1 yaitu pemodelan berorientasi objek. Dengan KD 3.1 memahami konsep pemodelan perangkat berorientasi objek, dan 4.1 mempresentasikan konsep pemodelan berorientasi objek. Di dalam tutorial kali ini, tujuannya adalah setiap audien mampu menjelaskan konsep pemodelan berorientasi objek. Setelah melihat tutorial ini, juga audien diharapkan mampu melakukan presentasi tentang konsep pemodelan berorientasi objek. Sebelum melangkah lebih lanjut dalam materi pemrograman berorientasi objek, ya kita harus tahu apa itu Object Oriented Programming atau OOP, atau lebih sering disingkat dengan PBO, pemrograman berbasis objek. OOP adalah sebuah pendekatan untuk pengembangan suatu software di mana dalam struktur software tersebut didasarkan kepada interaksi objek dalam penyelesaian suatu proses atau tugas. Jadi, penyelesaian suatu proses atau task itu tergantung kepada interaksi objek. Jadi, di sini yang berperan penting adalah objek. Sehingga pemrograman berorientasi objek ini merupakan cara yang paling efisien untuk menulis program komputer yang sangat mudah untuk dikombinasikan dan untuk dipergunakan kembali. Artinya, jika ada pengembangan lebih lanjut, lebih mudah dalam hal pengembangannya. Di dalam memahami OOP, pemodelan berorientasi objek, setidaknya kita harus memahami 3 komponen. Ya, yang pertama, kelas dan objek. Ya. Apa itu kelas? Kelas adalah template untuk membuat objek, jadi semacam cetakan gitu ya. Jadi kelas itu merupakan prototipe atau blueprint yang mendefinisikan variabel-variabel dan metode-metode secara umum. Jadi metode-metode variabel-variabel yang ada di dalam kelas yang akan dimiliki oleh sebuah objek nantinya itu ada di dalam kelas ini ya. Jadi kalau kita ilustrasikan, ini ada sebuah cetakan kue sebagai kelas ya, dan menghasilkan objek berupa kue-kue itu tadi. Sehingga objek didapat dari hasil instan dari suatu kelas. Jadi secara sederhana objek merupakan segala sesuatu yang dapat dibedakan satu sama lainnya. Jadi nanti akan terbentuk kelas-kelas dan objek-objek yang berbeda ya. Itu. Yang kedua yaitu kita harus memahami apa yang dinamakan properti atau variabel, di mana tadi sudah dibahas properti itu ada di dalam kelas ya. Jadi properti adalah data yang membedakan antara objek satu dengan yang lainnya. Di dalam kelas properti atau atribut sering disebut dengan variabel ya. Jadi kita ibaratkan seorang siswa, maka dia mempunyai properti atau atribut sebagai berikut. Jadi siswa bisa punya NIS, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, dan lain-lain sebagainya. Properti ini sesuai yang dibutuhkan oleh programmer. Yang terakhir yaitu adalah metode atau fungsi ya. Jadi dalam UUP kita harus memahami apa itu kelas, objek, ya, properti dan metode. Ya, ini adalah ciri dasar pemrograman berbasis UUP atau pemodelan berorientasi objek. Apa itu metode? Metode adalah behavior atau tingkah laku atau hal-hal yang bisa dilakukan oleh objek dari suatu kelas. Jadi kita sudah tahu bahwa objek itu hasil instan dari suatu kelas. Maka apa saja yang bisa dilakukan oleh objek? Nah, misalkan
objek siswa yang sudah kita instan dari kelas siswa, dia dapat melakukan apa saja, dia bisa berjalan, berlari, berbicara, dan lain ya. Demikian konsep tentang pemodelan berorientasi objek.